hal-hal yang membuat seseorang menjadi mandul rohani. Rohaninya nggak bertumbuh, rohaninya nggak berkembang, nggak berbuah. Dia nggak jadi dewasa di dalam Tuhan, terus jadi kanak-kanak. Pertama yang menjadi penyebab dari kemandulan rohani adalah orang-orang yang mendengar firman tapi mereka tidak mengerti. Matius 13 ayat 19 berkata gini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Mengapa begitu banyak orang Kristen yang sudah tahunan jadi orang Kristen, rajin ke gereja, aktif pelayanan, dengar khotbah ribuan kali, bahkan mungkin puluhan ribu kali, tapi hidupnya tidak berubah, kerohaniannya tidak bertumbuh, dan imannya tidak teguh. Ciri-ciri kanak-kanak rohani. Yang pertama, suka ngambek, tidak bisa disegur. Kayak anak kecil ya, kalau dimarahin ngambek, gak bisa ditegur. Sulit mengampuni, mudah kecewa, mudah sakit hati, kepahitan, rapuh, tidak kuat menghadapi tantangan, mudah menyerah, egois, selfish, self-centered, hanya mencari keuntungan diri sendiri. Kalau tidak menguntungkan dia tidak mau terlibat, tidak mau berkorban, pelit, tidak suka menabur. Itu salah satu kanak rohani. Kemudian ada yang fokusnya itu hal-hal yang tidak esensi. Kata firman Tuhan, persoalan-persoalan yang dicari-cari, persoalan yang bodoh. Yang jadi fokusnya adalah hal-hal yang gak penting, menghakimi orang, bukannya mikirin apa yang esensi tapi yang gak penting, lebih menuruti hawa nafsu daripada firman Tuhan. Gaya hidupnya masih duniawi, penuh kekhawatiran, tidak ada perubahan hidup yang lebih baik, tidak berubah. Saya ketemu dengan orang Kristen yang dia cerita sama saya bahwa dia sudah ikut Tuhan cukup lama, kemudian dia juga aktif pelayanan di beberapa komunitas, tapi ketika dia berbicara kepada saya dan suami, saya bisa menangkap bahwa orang ini kanak-kanak, masih kekanak-kanakan, penuh kekecewaan, sakit hati, penilaiannya sangat sempit. Kenapa bisa begitu? Sementara orang ini sudah dengar firman banyak, sudah pelayanan, dan sudah ikut Tuhan cukup lama. Ada hal-hal yang membuat seseorang menjadi mandul rohani. Rohaninya nggak bertumbuh, rohaninya nggak berkembang, nggak berbuah. Dia nggak jadi dewasa di dalam Tuhan, terus jadi kanak-kanak. Pertama yang menjadi penyebab dari kemandulan rohani adalah orang-orang yang mendengar firman tapi mereka tidak mengerti. Matius 13 ayat 19 berkata gini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Anda ingat dalam perikop ini Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, bagaimana ketika benih ditabur itu jatuh ke 4 tempat yang berbeda. Nah, yang pertama itu jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditabur jatuh ke pinggir jalan. Apa maksudnya firman itu? Yesus menceritakan arti dari perumpamaan ini adalah ketika orang itu dengar firman kerajaan sorga, mereka tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena iblis merampas apa yang ditabur dalam hati orang. Makanya setiap kali dengar firman, ada orang-orang tuh yang gak bisa ngerti. Seperti ada selubung yang menutupi. Yang disampaikan apa, yang ditangkap beda. Susah konsentrasi. Ada yang bilang kalau dengar firman tuh ngantuk. Kemudian teralih fokusnya. Lagi dengerin firman, tapi tiba-tiba fokusnya teralih. Tiba-tiba ingat jemuran, tiba-tiba ingat pacar, ingat teman. Susah konsentrasi, gak bisa fokus, gak bisa ngerti. Pekerjaan iblis adalah ketika kita dengar firman, kita dibuat tidak mengerti karena benih itu dicuri. Lukas 8 ayat 10b bilang, sekalipun memandang tapi mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ada orang-orang yang ikut Tuhan begitu lama, ke gereja udah puluhan ribu kali, tapi kok hidupnya gak berubah? Karena setiap kali dengar firman, mereka gak ngerti. Mereka datang ibadah hanya sekedar untuk menjalankan rutinitas ibadah supaya mereka merasa lega. Saya udah ke gereja. Cuma keagamaan aja, sekedar agamawi. Khotbah itu harus dimengerti. Karena kalau nggak bisa dimengerti, ya nggak bisa dihidupi. Makanya tiap kali saya mau khotbah, saya selalu berdoa minta Tuhan tolong saya supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Setiap kali. Kenapa? Karena khotbah yang tidak bisa dipahami oleh jemaat tidak bisa dihidupi. Lebih baik khotbah yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga jemaat juga bisa menangkap lalu bisa mengaplikasikan dalam hidup dan hidup mereka berubah. Daripada khotbah dengan bahasa-bahasa teologi yang tinggi, yang sulit dipahami,
Lah bagaimana mau dihidupi? Saya percaya bahwa tugas seorang pengkhotbah, pengajar adalah membantu jemaat mengerti firman Tuhan, bukannya bikin jemaat tambah bingung. Ada jemaat yang bilang, aduh saya pusing kalau pengkhotbah ini khotbah mengawang-awang, nggak injak bumi. Apa artinya? Kadang-kadang kita menggunakan bahasa yang lewat di atas kepala jemaat. Bahasanya tuh kita nggak nyambung sama mereka. Kalau kita ngasih contoh yang nggak relevan, kita ngomong dengan bahasa yang nggak bisa dimengerti oleh jemaat, nggak akan nyambung sama mereka dan mereka nggak akan bisa menghidupi. Saya percaya orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang justru menyederhanakan segala sesuatu. Mari kita lihat handphone yang canggih hari ini, itu adalah handphone yang mudah digunakan, bahkan oleh bayi-bayi pun bisa. Anak kecil dari kecil udah bisa geser-geser, pencet-pencet, ahli banget. Karena handphone dan alat teknologi gadget yang mereka pakai itu sangat mudah, sederhana. Apps-apps yang mudah dimengerti yang paling laris biasanya. Nah, khotbah harus bisa dimengerti, baru bisa dihidupi. Ketika kita ingin berkhotbah, kita harus berdoa buat jemaat supaya iblis tidak mencuri benih firman yang ditabur. Kita harus berdoa supaya jangan sampai ada benteng-benteng yang membuat mereka nggak mengenal Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata gini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita perlu berdoa supaya setiap kubu-kubu yang dibangun karena kesombongan manusia itu dipatahkan supaya mereka mengenal Tuhan. Kadang-kadang manusia terlalu sombong kepada keyakinannya sendiri sehingga mereka merasa, yang penting saya baik, saya nggak perlu terima Yesus. Nah, itu yang harus kita tawan, segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berdoa supaya Roh Kudus membuat selubung di hati mereka diangkat sehingga mereka bisa berbalik kepada Tuhan, mereka bisa melihat Tuhan. 2 Korintus 3:16 bilang ini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Seseorang bisa mengenal Kristus, bisa mengerti firman ketika selubung itu diangkat, mereka bisa melihat. Kita harus memastikan firman Tuhan itu mudah dimengerti supaya jemaat bisa menghidupi, dan juga kita harus memastikan kita berdoa buat jemaat supaya jangan sampai benih firman yang ditabur dicuri iblis sehingga mereka tidak mengerti dan tidak bertumbuh.